Shalom, selamat sore untuk kita semua. Baik, memperkenalkan nama saya Lawrence Manggigie, kelas A, Prodi PJKR, NIM 19011526. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes fisik yang diperlukan adolescensi. Adolescensi merupakan waktu yang tepat untuk mengikuti berbagai macam kegiatan olahraga. Misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan permainan bola voli atau kegiatan-kegiatan permainan bola kaki atau bola basket. Yang berikut, mereka memiliki perhatian, kemauan, dan untuk meningkatkan penampilan yang pernah dicapai di masa kanak-kanak. Dalam beberapa cabang olahraga prestasi, penampilan puncak dicapai pada masa adolescensi melalui latihan dimulai sedini mungkin atau sejak masa kanak-kanak. Di sini membahas tentang masa kanak-kanak dimulainya prestasi. Jadi dari masih kanak-kanak kita harus kalau jika membimbing anak-anak mulai dari masa kanak-kanak supaya bisa sampai sudah dewasa bisa melanjutkan prestasi-prestasi yang mereka latihan selama masih kanak-kanak. Jenis keterampilan yang dapat dikuasai oleh anak-anak juga berbeda dengan anak perempuan. Dalam berbagai keterampilan yang memerlukan kekuatan, anak laki-laki merupakan kelompok yang beruntung dibandingkan anak perempuan. Sebaliknya, untuk keterampilan yang memerlukan ketepatan, anak perempuan lebih unggul dari anak laki-laki. Kadang-kadang, cabang olahraga yang digemari berbeda dengan kenyataan yang dialami. Seseorang cenderung menyenangi cabang-cabang olahraga yang sudah sejak masa kanak-kanak dilakukan dan disenangi, meskipun tidak menutupi kemungkinan mereka masih dapat melakukan cabang-cabang olahraga lain dengan baik. Dengan demikian, bila masa adolescensi diberi kesempatan maksimal untuk berlatih keterampilan, maka akan berprestasi di masa dewasa nanti. Peningkatan kuantitatif dalam penampilan keterampilan bersamaan dengan peningkatan kualitatif dan pertumbuhan dalam ukuran maupun kekuatan. Keterampilan secara kuantitatif maupun kualitatif keduanya dapat dinilai, dan penilaian kualitatif dapat membantu dalam perencanaan program latihan atau sebagai umpan balik segera setelah pola gerak relatif. Penilaian kuantitatif dapat digunakan untuk membandingkan penampilan seseorang dengan orang lain atau menampilkan diri sendiri sebelumnya. Apabila seorang remaja pernah memiliki tingkat penampilan keterampilan yang baik dari hasil latihan, mereka akan dapat memelihara atau bahkan meningkatkan lagi di masa dewasanya. Aktivitas fisik atau bahkan meningkat lagi di masa olahraga sangat diperlukan oleh adolescensi untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan, di samping untuk memberikan kemungkinan prestasi yang baik di bidang olahraga. Agar aktivitas fisik dapat memberikan manfaat yang benar untuk pertumbuhan dan perkembangan adolescensi, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut. Pertama, pertimbangan fisiologis. Latihan yang dilakukan sejak masa kanak-kanak akan meningkatkan dalam pengambilan oksigen maksimum FO2 max. Peningkatan yang nyata dapat dicapai setelah melakukan latihan secara teratur. Frekuensi latihan
3 atau 4 kali setiap minggu selama 4 sampai 6 bulan. Bila dibandingkan dengan anak yang tidak terlatih, maka anak yang berlatih olahraga secara teratur dan terus-menerus, terutama olahraga yang meningkatkan transport oksigen, akan memiliki peningkatan FO2 max 10% sampai 20% lebih besar. Olahraga yang dapat peningkatan kapasitas transport oksigen antara lain lari, renang, bersepeda, bulu tangkis, sepak bola, dan sejenisnya. Adaptasi sistem peredaran, perkembangan sistem peredaran darah, pernapasan, kegiatan olahraga dapat menurunkan jumlah denyut jantung pada kegiatan fisik yang submaksimal. Denyut jantung maksimal sebenarnya tidak jauh berbeda antara anak terlatih dengan tidak atau kurang berlatih. Volume pemompapan jantung mereka yang terlatih memiliki volume yang lebih besar dibandingkan yang tidak berlatih. Latihan olahraga mempunyai hubungan dengan peningkatan volume oksigen maksimum. Selain itu juga ada hubungan antara kegiatan olahraga dengan pertumbuhan oksigen. Oleh karena itu, agar prestasi yang dapat dicapai kemudian hari, latihan harus dimulai pada organisme dalam pertumbuhan. Latihan beban bagi adolescensi mulai dapat anak-anak harus melakukan dengan hati-hati. Beban yang terlalu berat dapat menghambat kecepatan pertumbuhan skeletal dan jaringan peningkat. Yang kedua, pertimbangan medis. Latihan fisik yang teratur sangat bermanfaat bagi adolescensi. Akan tetapi, bila latihan dilakukan dengan intensitas tinggi, waktu yang terlalu teratur dapat merugikan organisme yang sedang tumbuh. Prinsip latihan yang penting bagi adolescensi adalah memberikan rangsangan semua sistem organ tubuh dengan melakukan latihan terhadap tahap otot dan kardiovaskular dan berbagai macam bentuk gerakan latihan terhadap berbagai fungsi tersebut harus berimbang sesuai dengan kebutuhan. Peningkatan kondisi tubuh yang diharapkan bila latihan melampaui batas kemampuannya, anak-anak akan kehilangan minatnya untuk melanjutkan atau meningkatkan latihan. Pada adolescensi, penambahan beban latihan yang selalu meningkat dapat dilakukan beberapa program latihan. Pada anak-anak, jika ingin melatih anak-anak, kita tidak boleh memaksa untuk latihan yang terlalu berat. Jadi, mau melatih anak-anak harus melatih program-program latihan yang harus sesuai dengan kemampuan anak-anak. Dan jika kita memaksa anak-anak untuk melakukan aktivitas lebih dari kemampuan anak-anak, maka mereka akan sulit untuk meningkatkan pertumbuhan atau perkembangannya, dan mereka akan bosan dan cepat capek karena kemampuan beda dengan kemampuan orang dewasa. Program latihan sebelum usia 10 tahun sebaiknya diarahkan peningkatan koordinasi neuromuskuler. Kemudian sedikit demi sampai 14 tahun dapat ditingkatkan secara bertahap menuju ketahanan. Sedangkan latihan kekuatan harus disesuaikan pertumbuhan dan taraf kematangan sistem skeletal. Cedera otot, sendi dan jaringan pengikat pada saat berolahraga ringan sekalipun harus disembuhkan secara tuntas. Cedera pada anak-anak dan adolescensi dapat menyebabkan terjadinya trauma. Harus segera disembuhkan agar tidak berlanjut sampai usia dewasa. Anak-anak yang mengidap penyakit kronis dan gangguan
perkembangan skeletal dapat mengikuti kegiatan olahraga tetapi hanya teratur pada olahraga rekreasi, sedangkan olahraga prestasi hanya untuk anak sehat yang memiliki kondisi fisik yang baik. Banyak orang menyatakan bahwa risiko terjadi cedera kegiatan olahraga dialami oleh anak-anak, tetapi hanya sedikit terjadi pada masa tersebut. Bila dibandingkan dengan masa adolescensi, ada hasil penelitian menyebutkan bahwa terjadinya cedera olahraga paling hebat dan paling sering antara umur 15 sampai 18 tahun dibandingkan dengan berbagai hal lainnya. Hal ini terjadi karena banyak atlet adolescensi yang melakukan kegiatan olahraga dengan intensitas tinggi, sedangkan mereka belum memiliki kematangan untuk pertandingan-pertandingan tingkat tinggi. Dalam perkembangan, pelatih perlu memahami mengenai cedera pelatih olahraga yang berpengalaman atau pelatih coach berpengalaman dalam cabang olahraga tertentu, maka atlet-atletnya akan sedikit sekali mengalami cedera dibandingkan dengan kelompok yang diasuh oleh pelatih yang kurang berpengalaman. Cedera dalam olahraga sering terjadi karena saling bertubrukan dalam olahraga beregu, seperti sepak bola, basket, hockey, atau dalam olahraga bela diri seperti pencak silat, karate, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko terjadi cedera selama masa adolescensi, maka mereka terus dipersiapkan dengan kondisi yang baik, kepemimpinan, peralatan, perawatan kesehatan dan memadai. Yang berikut aktivitas fisik yang diperlukan. Adolescensi merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan kemampuan untuk menyempurnakan gerakan dan memperhalus keterampilan berbagai kemampuannya, dan memilih bentuk latihan olahraga dan kegiatan fisik yang berguna sepanjang hidupnya. Mereka yang kurang memiliki keterampilan harus belajar menilai kemampuannya secara realistis atau nyata seseorang terhadap kegiatan yang dilakukan, dan akan bagi anak-anak yang berbakat, masa adolescensi merupakan usia untuk mengembangkan tingkat tinggi terhadap ketangkasan dalam olahraga. Untuk laki-laki maupun perempuan merupakan saat yang baik untuk mencapai prestasi olahraga. Adolescensi merupakan saat berpengalaman berbagai seperti intelektual, sosial, dan emosional tanpa mengembangkan pengembangan gerak. Di sini membahas tentang cedera otot dalam cabang olahraga, misalnya olahraga berpasangan seperti pencak silat. Jika pelatihnya tidak terlalu memahami gerakan-gerakan yang mau dikasih kepada atlet-atlet atau kepada anak-anak yang membimbingnya, maka mereka akan mengalami cedera yang lebih karena pelatihnya kurang paham dengan gerakan-gerakan yang dia berikan. Jika pelatihnya paham, maka gerakan yang dia berikan pada anak-anak tidak akan mengalami yang cedera, misalkan cedera otot atau kaki tak salah. Begitu juga dalam permainan bola kaki. Baik, mungkin ini saja pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam.